Orang kaya itu tidak bekerja hanya mencari uang, ya, tapi dia berupaya untuk bagaimana uang yang bekerja buat mereka, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Novi akan membawakan acara pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu memastikan bahwa apa sih itu Net 89? Apa sih itu komunitas Auto Sultan? Betul ya? Karena di luar sana pasti banyak banget gitu yang nyebutin ayo yuk join yuk gitu, atau mungkin Bapak Ibu sudah kenal belum Net 89? Betul ya? Ini betul atau betul ya? Oke. Jadi di sini kita sama-sama, kenapa teman-teman dari para Auto Sultan di komunitas Auto Sultan ini membuat acara buat kita semua? Karena satu, saya percaya bahwa di tempat ini kita ingin menjadi berkat buat banyak orang, dan kita ingin semua bangsa di Indonesia juga sama-sama dimakmurkan bersama. Jadi yang kaya raya bukan kita sendiri gitu, tapi banyak orang boleh dibantu secara perekonomian. Betul ya? Saya rasa Bapak Ibu yang ada di tempat ini dari mungkin usaha yang berbeda-beda atau dengan sebagai employee di tempat yang lain. Jadi bukan suatu kebetulan sih menurut saya, tapi yang tadi yang mesti diomong bahwa ada di statement tadi ya, pada saat kita lihat video bahwa kita harus membuka, kita harus open mind. Tapi yang pasti, pastikan Bapak Ibu bergabung di tempat yang benar, bergabung di tempat yang aman dengan legalitas yang jelas, seperti itu. Kita nggak mau dong kita gabung ke suatu perusahaan tapi ujung-ujungnya kok nggak jelas ya, ini legalitasnya seperti apa. Nah, kita butuh sesuatu yang aman, sesuatu yang jelas untuk uang kita, di mana kita mau menginvestasikan uang kita, seperti itu. Baik, tidak berpanjang-panjang, sudah banyak banget kalau kita melihat di Google mungkin ya, apa sih setiap ada sampai ingat 89 komunitas Auto Sultan. Pasti Bapak Ibu yang sudah canggih-canggih atau mungkin sekarang sudah era digital sih, pasti akan coba-coba kita Google aja deh, betul ya? Kemudian ada statement di situ, wah ini penipuan dan sebagainya. Kalau kita tidak bertanya pada tempat yang tepat, pada orang-orang yang tepat, pasti kita akan bingung, betul ya? Sedangkan di luar sana banyak sekali para leader-leader yang sudah sangat luar biasa sekali, sudah menikmati hasil yang sangat luar biasa sekali di tempat ini. Nah, di sini tujuan kita untuk berbagi buat semuanya agar Bapak Ibu pun juga bisa merasakan sukses seperti yang dialami oleh para tim dari komunitas Auto Sultan. Seperti itu. Baik, tidak berpanjang-panjang nih, saya akan undang salah seorang bapak. Beliau dulu adalah mantan kepala sekolah. Wah, amazing ya, mantan kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk berhenti. Keren banget. Pasti ada banyak pertimbangan dong kalau kita lihat gila mantan kepala sekolah gitu kan sudah dapat income ya tiap bulan, betul ya Bapak Ibu? Pasti udah, apalagi sih mau dicari gitu kan? Kenapa nggak usah keluar deh gitu seharusnya. Tapi banyak hal yang dari Bapak ini, Bapak ini ya, saya nggak sebutin dulu namanya. Dari Bapak mantan kepala sekolah ini mengambil keputusan, beliau bergabung di Net 89 itu pada tahun 2019. Kemudian dengan semua yang beliau dapatkan, akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti, memutuskan untuk full di Net 89 Auto Sultan. Itu di tahun 2020. Luar biasa sekali. Baik, supaya tidak berpanjang-panjang lagi untuk pengenalan produk, saya persilakan kepada Pak Andi Wisri untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa mau sumpit. Saya ucapkan selamat datang karena hari ini kita akan bicara tentang profit. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, hari ini saya ditugaskan oleh Auto Sultan untuk sharingkan kepada Anda tentang satu bisnis yang kita bangun serius, ya, dengan sangat serius bahkan, karena bisnis ini satu bisnis yang cocok dilakukan di masa pandemi. Oke,
kita di masa pandemi ini mengenal istilah WFH, betul nggak? Work from home. Sebelum tahun 2020 kita seperti tidak mengenal istilah itu, betul nggak? Ya, yang kerja kantoran silahkan kerja kantoran, yang kerja di bagian produksi, gudang segala macam, mereka lakukan aktivitasnya. Tapi begitu masuk di tahun 2020 kita mengenal istilah WFH, work from home. Kalau yang kerjanya administrasi, oke nggak? Oke. Yang kerjanya IT boleh nggak? Boleh, makin enak dia. Nggak dilihat bosnya, kerja sambil tiduran mungkin ya. Mungkin kerja pakai celana pendek, kelihatan kaosnya doang kalau Zoom, betul nggak? Mereka happy. Tapi gimana dengan yang di produksi? Atau di lapangan? Happy nggak? Nggak bisa. Akhirnya mereka harus dengan terpaksa juga. Bos bilang saya kurangin dulu ya gaji 30%, betul nggak? Atau off dulu ya 2 minggu, jadi 2 minggu aja, betul nggak? Nah jadi banyak memang di antara kita yang nggak siap dengan era ini. Ya, nah bersyukur sekali pada sesi saya hari ini saya akan bahas bisnis apa sih yang cocok dilakukan di masa pandemi ini dan untuk siapapun. Ya, untuk Anda semua yang sudah memberanikan diri hadir pada kesempatan hari ini ya, seharusnya di rumah bersama keluarga, tapi Anda memanfaatkan waktu beberapa jam ke depan untuk melihat bisnis ini dan saya ucapkan selamat pada Anda. Oke, nah Bapak Ibu, di antara kita tadi seperti yang pembukaan saya awal ya, kita punya problem-problem keuangan dan pasti tentunya kita ingin lihat bagaimana solusinya, betul nggak? Gimana uang bekerja untuk Anda Bapak Ibu? Nah sebenarnya ini adalah rahasia orang kaya. Orang kaya itu tidak bekerja hanya mencari uang, ya, tapi dia berupaya untuk bagaimana uang yang bekerja buat mereka Bapak Ibu. Nah ini esensinya sebenarnya. Next. Nah, kenapa kita memilih bisnis ini? Seperti tadi ya, kita pasti ingin memilih bisnis yang kita semua bisa lakukan, betul nggak? Mau ibu-ibu kek, bapak-bapak kek, anak muda, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, pasti bisa lakukan satu bisnis yang simple, betul nggak? Yang simple, terus profitable, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena di usia kita saat ini bukan lagi cari pengalaman kalau saya, betul nggak? Kita cari penghasilan, ya. Jadi carilah bisnis yang simple pertama, terus profitable, menguntungkan. Yang berikutnya otomatis artinya nggak ribet, ya. Tidak ribet, tidak bikin kita pusing, nggak merepotkan, ya. Terus yang nyaman, ya, kita nggak berat melakukan bisnisnya. Terus terang banyak bisnis atau orang bisnis atau pekerjaan kita agak berat ninggalin anak, istri atau suami, betul nggak? Ya, apalagi yang tanggungannya banyak, anaknya banyak, ya, dapat tawaran kerjaan atau bisnis yang harus meninggalkan mereka, repot. Jadi 4 hal ini, simple, profitable, otomatis dan nyaman, inilah satu bisnis yang kita cari. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, kita sama persepsinya nih. Nah itulah yang membuat saya memilih bisnis ini. Ya. Next, Pak Heru. Oke, selesai. Nih. Ya, oke. Nah, langsung to the point aja Bapak Ibu. Bisnis apa sih yang mengandung 4 unsur tadi? Namanya bisnis trading. Nah, mungkin sebagian dari Anda nggak mengerti tentang bisnis trading itu apa. Sama Bapak Ibu, seperti saya nggak ngerti juga. Ya saya akademisi, ya ketemu bisnis ini saya kepala sekolah. Saya nggak ngerti tentang ini, ya. Nah, apa itu trading? Trading adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi itu trade, perdagangan Bapak Ibu. Dengan kata dagang udah sering, betul nggak? Tapi dengan kata trading mungkin baru hari ini Bapak Ibu tahu. Ya, nggak apa-apa. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah. Karena semua tadi ya, simple, profitable, otomatis dan nyaman. Nah, instrumen trading itu Bapak Ibu ada banyak, ada beberapa. Seperti yang pertama misalnya saham. Trading saham. Pernah dengar ya?
trading komoditi, ya hasil bumi misalnya. Nah kita dengar ada trading emas. Nah terus ada cryptocurrency, ya atau uang digital. Yang lebih terkenal tuh namanya Bitcoin misalnya, atau koin-koin yang lain. Nah yang terakhir ini namanya forex. Forex ini singkatan Bapak Ibu. Forex itu namanya foreign exchange. Ya, foreign exchange apa sih? Foreign itu luar negeri, exchange itu pertukaran. Jadi pertukaran mata uang luar negeri. Nah gitu lah ya, gampangnya ya, bahasa Jawanya kayak gitu. Nah, jadi kita akan fokus nanti ke satu bisnis trading namanya forex. Next, Om. Nah, trading forex itu sederhananya gini Bapak Ibu. Pada saat kita umroh misalnya, ya kita menukar uang kita dengan real. Ya, saat itu satu real 4.000 rupiah. Kita tukar satu realnya dengan 4.000 rupiah uang kita negara Indonesia. Kita umroh 10 hari. Pas pulang kita ada kelebihan 2.000 real misalnya. Nah 2.000 real ini kita tukar. Sebelum berangkat kita buy namanya beli. Setelah pulang kita sell namanya jual. Kita jual lagi. Kenapa? Karena dibawa ke Indomaret nggak laku uang itu. Betul ya? Nggak laku Bapak Ibu. Kalau ke Tanah Abang mungkin ada laku juga. Jadi harus kita tukar. Pas kita tukar, petugas manajernya bilang, Pak Haji, alhamdulillah nih sekarang udah 5.000. Berarti dalam 10 hari real itu naik seharga 1.000, betul ya? Jadi kita alhamdulillah untung, begitu ya? Itu sederhananya, ya. Nah, tapi menariknya atau ini gambarannya, ya si A ke money changer, ya dia beli dolar seharga 14.000 gitu ya. Hari Selasanya ada si B pengen beli dolar juga, pengen keluar negeri, karena dia tahu si A ini emang exchanger, tukang apa jual beli dolar gitu ya. Akhirnya dia beli, tapi harganya udah 15.000. Si B beli pada si A udah 15.000. Jadi si A merasa untung, gitu lah. Nah, menariknya Bapak Ibu, di zaman era digitalisasi saat ini, di mana teknologi begitu mudah, ya hanya di handphone kita seperti menggenggam dunia, setuju nggak? Ya, koran sudah terbunuh oleh Google, betul? BlackBerry sudah habis masanya oleh WhatsApp, betul nggak? Ya, terus apa lagi? Banyak pekerjaan-pekerjaan juga terselesaikan dengan handphone, betul ya? Nah, jadi hanya dengan handphone yang kita punya, bisnis trading itu bisa dilakukan karena sudah disiapkan platformnya. Ya, tadi lagi ya kita harus lihat perkembangan pergeserannya. Ya, next, mengapa memilih forex? Mengapa memilih pertukaran dengan mata uang ini, Bapak Ibu? Ya, yang pertama di Bursa Forex Internasional, volume perdagangan forex ini 6,6 triliun Bapak Ibu, ya, dolar. Jadi kalau dirupain kayaknya kalkulator jebol, ya, nggak bisa kayaknya, susah. Kalau apalagi pakai handphone nggak bisa tuh kejawab. 6,6 triliun dikali 15.000 rupiah misalnya. Jadi rupiahnya berapa? Nggak cukup. Ya, jadi volume perdagangannya sangat besar dan ini adalah peluang luar biasa untuk yang bisa memanfaatkannya. Nah, saya bilang untuk yang bisa memanfaatkannya aja. Dan kami di sini bersyukur telah diperkenalkan dengan bisnis trading ini. Ya, Anda bersyukur hari ini bisa hadir dan tahu informasi bisnis ini. Karena Anda adalah bagian dari orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang luar biasa bagi yang ingin memanfaatkan trading forex ini, Bapak Ibu. Ya, tangan buat Anda semua. Next. Nah, ada namanya George Soros. Beliau ini udah tua Bapak Ibu ya, tapi luar biasa fenomenal karena salah satu sumber kekayaannya adalah dari bisnis trading forex. Bahkan dia bilang nih, trading forex adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia, yang sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin. Belum ada yang bisa ngalahin Bapak Ibu. Itu George Soros bilang. Dia termasuk jajaran orang 50 orang terkaya di dunia. Ya, bukan di Indonesia tapi di dunia. Oke, next. Nah, dalam satu bisnis pastinya saya muslim, banyak dari Anda yang muslim hadir pada pada sore hari ini. Ya pasti yang pertama kita lihat tuh halal kayaknya, betul kan? Dan alhamdulillahnya kita nggak perdebatkan masalah ini karena dari MUI ya, suatu lembaga yang sudah dinobatkan di Indonesia yang mengurusi masalah halal haramnya. Jadi di MUI sudah dikeluarkan fatwa tentang trading forex ini ya, Al-Asaf namanya. Ya,
bahwa jelas trading forex ini diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan adalah yang bentuknya swap, option, binary, speed, betting for itu diperbolehkan. Nah, alhamdulillahnya dari yang mau saya sharingkan kepada anda semuanya ini, semua kaidah-kaidah dan syariah yang sudah ditetapkan oleh MUI ada semua. Ya, jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur. Next. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bahwa di dalam trading ini juga ada problem-problemnya. Nah, jadi hari ini saya mau ceritakan juga nih, nggak enaknya dulu, ya. Pertama, kalau kita nggak akan sukses kalau kita tidak punya skill trading. Karena trading itu ada ilmunya Bapak Ibu, bukan tebak-tebakan, ya, bukan asal sebut, bukan asal jual, bukan asal beli, ya, bukan asal beli juga, bukan asal jual juga. Jadi boleh dibulak-balik, ya, tapi tetap ada skillnya, ya. Terus bagi mereka yang ingin trading, dia harus punya banyak waktu. Gimana kalau tidak punya waktu? Ya, nggak punya waktu nih, karena malah ngeliatin chart, ya kan, ngeliatin grafik, ngeliatin tabel, ngeliatin harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, kayak gitu, ya. Apalagi yang psikologi tradingnya lemah, atau ada orang yang ingin cepat kaya banget langsung dari bisnis trading. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi dalam waktu yang singkat misalnya, ya. Terus buruknya mengatur risiko dan money management. Nah, Bapak Ibu, dari 5 hal yang saya sebutkan ini, inilah yang menjadi alasan kenapa mungkin kalau Anda dengar di luaran, ada yang udah pernah dengar misalnya ada trading forex habis banyak, menghabiskan banyak. Apa alasannya? Ini 5 hal ini. Gak punya skillnya, terus tidak punya banyak waktu buat monitor, ya, sampai kelima ini. Next. Nah, 5 hal tadi Bapak Ibu itu bisa diatasi. Ini nggak perlu khawatir. Bisa diatasi dengan apa? Ini dia, software automatic trading smart X bot. Ya, suatu software yang bisa menjawab 5 hal yang tadi menjadi masalah kita. Ya, next. Nah, apa nih yang smart X bot ini berikan logiknya? Yang pertama, single entry. Single entry itu gini Bapak Ibu. Dalam trading itu ada yang namanya jual, beli, buy, sell. Nah, apabila si robot ini, si smart X bot ini melakukan transaksinya buy, maka dia akan menunggu sampai buy ini selesai. Ya, jadi tidak ada entry transaksi yang lain. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, sementara yang satu aja belum selesai. Gitu ya. Jadi 1 kali entry, 1 kali transaksi sampai selesai, namanya single entry. Yang kedua, dia punya money management 10%. Jadi deposit yang kita masukkan untuk pertukaran nilai mata uangnya tidak digunakan seluruhnya oleh smart X bot ini. Yang digunakan hanya sekitar 10%-nya saja Bapak Ibu. Ya, jadi sangat-sangat aman, sangat-sangat nyaman. Ya. Yang berikut target profit 1 hari, 1% per hari. Dalam 1 hari itu 1%. Nah, di dunia trading ini sangat kecil sebenarnya. Tapi kecil kalau konsisten, menarik ya? Menarik ya? Ini mirip falsafah. Maaf kalau ada di sini orang Chinese. Ya. Mah asal untung tiap hari walau dikit nggak masalah, udah nggak? Ya kan? Jadi itu kita pakai nih di sini. Ya. Kecil kalau kali banyak kali sering enak nggak? Daripada banyak sekali sisanya zong, ya kan? Ya. Nah, yang berikutnya maksimal loss itu 5% per hari. Jadi di smartwatch ini sudah benar-benar diatur Bapak Ibu, ya, berapa persentase maksimal kerugian yang kita bisa terima. Contohnya gini lah, kalau Bapak Ibu dagang misalnya, biasa dagang apa nih, bikin bakwan ya, dagang bakwan gorengan ya, biasa goreng 100 habis, hari berikutnya 100 habis, hari berikutnya 100 habis, mau tingkatin lah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan tingkatin jadi 1000 gorengnya? Gak mungkin Bapak Ibu ya. Pasti tingkatinnya paling 150, betul nggak? 125, ya kan? Nah, seperti ini. Kerugiannya, kalaupun si robot itu salah dalam mengambil posisi transaksinya, maksimal 5%. Jadi nggak mungkin 100%. Ini yang menyebabkan kita sangat nyaman, karena dana kita yang kita depositkan, ya, sangat aman. Kenapa? Karena nggak mungkin langsung habis 100%. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Yang berikutnya, jumlah maksimal loss 2 kali per hari. Jadi dalam transaksinya si robot ini dalam per hari, Bapak Ibu sekitar 5 sampai 6 kali. Tapi begitu ada 2 kali yang loss atau rugi, maka robot itu berhenti di hari itu. Jadi nggak dilanjutkan, ya berhenti. Kita kadang bingung, mungkin kita mikir, kan lossnya baru cuma $10 atau $5, kok udah berhenti aja si robot? Kan deposit saya masih banyak, masih $500 misalkan. Nah itulah logik kerja yang sangat membuat kita nyaman, bahwa robotnya nggak serakah, betul ya? Jadi nggak psikologinya, karena robot nggak ada ininya ya, nafsu, ya nafsunya udah diukur nih, nafsu kamu robot cuma 5% aja ya, gitu. Cuma 2 kali aja. Nah selebihnya kita akan lanjut besok, ya. Jadi itu yang menyebabkan tidak mungkin dana kita masukkan ke deposita habis dalam 1 hari. Oke? Nah, yang jelas robot ini dilengkapi oleh logik adaptif yang dapat menerapkan strategi trading yang akurat. Ya, sudah lebih dari 3 tahun Bapak Ibu. Saya udah 2 tahun 2 bulan, 2 atau 3 bulan bergabung di Smartbook ini, dan kita selalu profit alhamdulillah. Ya, nggak pernah nggak profit dalam 1 bulan. Jadi bulan pertama, selanjutnya ya, selama 2 tahun lebih saya bersama Smart Export, nggak pernah nggak profit setiap bulan, selalu profit. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu perlu tahu juga, setiap usaha pasti memiliki resiko. Setuju ya? Dalam hidup ini nggak ada yang nggak ada resiko. Semua beresiko. Ya, ada yang bilang saya mah di rumah aja. Hati-hati, di rumah aja beresiko juga, betul nggak? Apalagi jangan olahraga segala macam, menimbun penyakit juga di rumah aja, betul nggak? Jadi beresiko. Ya, nah berikut beberapa resiko yang tidak asing dialami banyak trader khususnya di forex. Yang pertama, loss trading. Ya, trader salah dalam menentukan posisi buy atau sell, kapan entry, kapan close, sehingga modal tradingnya berkurang. Ya, nah ada loss trading, ada yang berikutnya margin call atau modal habis. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau ada yang pernah dengar, dalam 1 hari modalnya habis, dalam 2 hari modalnya habis, dalam sebulan modalnya habis. Ya, terus yang berikutnya broker scam, tutup atau kabur. Ya, saya takut naruh uang di sini, takut nanti uang saya dibawa kabur, betul ya? Saya takut dimasukin di trading, di broker, nanti brokernya tutup misalnya, ya. Nah itu adalah resiko-resiko dari trading. Dari 500.000 lebih broker yang ada di dunia Bapak Ibu, hanya beberapa broker saja terjadi broker kabur atau tutup, tidak lebih dari 0,5%. Next Pak. Nah, dari tadi saya sebutin 3 hal tadi ya, 3 hal besar nih. Tradingnya loss, brokernya tutup, ya kan, dananya habis. Gimana cara Smart Export meminimalisir resiko itu semua? Yang pertama, terbukti Bapak Ibu secara konsisten sejak November 2018, ya, robot kita memiliki logik dan 5 rumus menghitung kekuatan tren sehingga bisa beradaptasi dengan market yang ada, ya, dan menghasilkan profit. Jadi tidak pernah nggak profit terus, gitu. Yang selanjutnya risiko margin call. Margin call ini habis dana, habis modal, ya, deposit kita habis. Sedangkan robot kita, bagaimana cara meminimalisirnya? Anti margin call. Yang tadi saya bilang, dalam 2 kali open posisi atau 2 kali transaksi, kalau loss, walaupun lossnya baru dikit, maka robot berhenti. Dia nggak lanjut hari itu. Nggak dipaksa harus nih, enggak. Tapi dia berhenti, hari itu lanjut lagi besok. Nah yang menariknya nih, kalau di hari itu loss atau rugi, maka hari berikutnya adalah tugas si robot buat menggantikan kerugian kita dulu. Enak nggak? Enak, ya. Sama aja kalau kita bisnis hari ini rugi, besok udah ada yang gantiin. Jadi kayak kita lupa aja mah yang kemarin kita rugi, betul nggak? Karena digantiin gitu. Jadi ganti dalam arti maksudnya apa? Si robot akan mengejar profit di hari-hari berikutnya untuk menutupi loss kita yang kemarin, ya. Nah, berikutnya broker tutup atau risiko tutup atau kabur. Bapak Ibu, di dalam dunia trading ini ada dua broker. Sebelumnya gini, mungkin Bapak Ibu belum ada yang paham sih istilah broker. Broker itu apa sih, gitu ya? Apaan sih broker? Ya broker sebenarnya seperti bank, gitu aja lah. Broker itu istilah dalam trading aja, ya.
istilah dalam dunia trading aja. Dalam tadi itu kita harus ada yang namanya broker. Nah, broker itu ada dua macam. Ada yang namanya broker DD, dealing desk. Ada yang namanya broker STP namanya. Kalau broker dealing desk atau kita sebenarnya broker bandar bilang, ya itu maka kita stop cuma sampai di dia Bapak Ibu, di broker ini. Makanya dibilang rata-rata broker lokal, ya. Tapi kalau broker STP straight through process, setiap order yang dikemas sama si robot, lotnya, lot 1, lot 2, lot 1000 gitu ya, sama broker ini diteruskan lagi ke market internasional. Nah, jadi ke market yang lebih besar lagi. Ke market berapa? Market 6,6 triliun tadi Bapak Ibu. Ya, 6,6 triliun dolar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu heran kalau di dunia trading ini banyak orang sultan-sultan muda, gitu. Ya, atau nanti bisa kenalan, ada anak muda ratusan juta, ada anak tua ratusan juta juga. Bisa ada tua Bapak Ibu ya. Ada istri saya soalnya. Kalau ngaku muda nggak enak juga. Ya, jadi di dunia trading gitu, unik ya. Banyak sultan-sultan muda hadir di dunia trading ini. Sebut saja Indra Kents, betul nggak? Beli rumah 20M tinggal beli mobil cuma malam-malam doang, bisa bisnis apa sih trading? Ya, ada anak muda Bandung, ya, ada leader saya Bandung Bapak Ibu, karena harga sekian 20M sebulan sekarang. Saya rasa dimakan sendiri nggak habis, dimakan satu keluarga besar nggak habis juga. Tapi alhamdulillah, ya, otot berbaginya luar biasa. Ya, semakin income kita banyak, semakin otot berbagi kita juga harus banyak. Nah, jadi di broker STP ini dilempar kembali, ya, order si robot ini ke dunia, ke market internasional lebih besar. Namanya liquidity provider. Ya. Jadi 3 resiko itu membuat kita aman, nyaman, profitable, ya, dan otomatis. Next dong. Oh ini, ya, saya jabarkan lagi Bapak Ibu. Profit konsisten sejak November 2018. Konsisten, ya, konsisten profit, nggak pernah galau setiap bulannya. Ya. Terus modal 100% otomatis, 100% otomatis. Maksudnya 100% otomatis itu Bapak Ibu benar-benar tidak harus menggadaikan waktu Bapak Ibu demi uang. Tidak harus meninggalkan kenyamanan bersama anak, istri, keluarga dan lain-lain. Kenapa? Karena robot ini berjalan otomatis di handphone yang kita punya. Kalau boleh saya tahu, ada nggak yang datang hari ini nggak punya ini? Jangan cuci tangan Bapak Ibu, keterlaluan. Ya, kita dibully ini. Pasti punya nggak? Pasti punya Bapak Ibu. Bahkan nenek-nenek sekalipun minta beli yang baru sama cucunya, betul nggak? Kayaknya udah ngaheng nih, ya kan? Ada Samsung terbaru nih 20 juta, ya kan? Jadi sesuatu yang kita semua punya, ya, dan berjalan otomatis, ya. Kita nggak lihat pun handphone kita, robot itu tetap jalan. Bahkan kita nggak punya kuota, Smart Expo tetap jalan. Asik nggak? Kita tinggal lihat aja berikutnya. Sore atau malam ya, mau tidur cek. Saya biasa misalnya gitu, cek malamnya sebelum tidur ya. Jadi suatu ritual yang kalau orang lihat, alhamdulillah 12 juta. Ya, jadi kita ceknya begitu asiknya, otomatis ya. Modal dikelola sendiri di akun pribadi. Nah, Bapak Ibu, modal kita itu tersimpan di broker, tapi kita selalu bisa lihat di handphone kita. Ya. Akunnya kita pegang semuanya. Jadi mau kita tarik hari itu boleh nggak? Boleh, nggak ada larang. Ini kencang banget Pak Hafidin. Ya, boleh kita tarik dan nggak harus izin. Nggak harus mau izin sama siapa? Dana kita, betul nggak? Itu dibilang modal dikelola sendiri di akun pribadi, bukan akun orang lain. Ya, kalau akun orang lain namanya titip dana. Ya. Nah, bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan market, ya. Selama ini robot kita sudah mengalami beberapa kali maintenance, ya, upgrade robot, dan itu sama sekali tidak tidak bayar kitanya. Kita aman, nyaman aja karena sudah bagian dari urusan perusahaan yang mengupgrade terus botnya sesuai dengan perkembangan eranya Bapak Ibu, ya. Era sebelum pandemi, masa pandemi, dan mudah-mudahan di akhir pandemi kayak gini pasti masa perdagangan juga berubah, betul nggak? Makanya selalu diperbaiki oleh perusahaan. Selanjutnya anti margin call tadi ya, jadi kita sama sekali happy aja. Dana saya hampir 1M di sini, happy aja Bapak Ibu.
Ya, nggak perlu khawatir, saya lihat terus juga. Ya, kalau mau saya ambil juga bisa, betul nggak? Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya, terus deposit sekali panen setiap hari. Nah, sayangnya kalau hari Minggu ini kita nggak panen nih, karena libur, ya, 1 minggu libur. Panennya kapan? Senin sampai Jumat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena hidup itu juga nggak harus cari uang terus ya. Robotnya juga butuh istirahat, kita juga butuh liburan, betul nggak? Ya, iya dong ya. Kita juga butuh liburan juga ya. Jadi 1 minggu udah emang istilahnya ngabisin duit itu aja ya. Sorry. Next. Nah ini ada tabelnya. Jadi saya nggak cuma bicara lip sync, hanya katanya, tapi Bapak bisa datanya ada ya. Dari November 2018 sampai hari ini ya, profitnya konsisten dan selalu menghasilkan profit yang luar biasa ya. Kalau skala pembanding misalnya modal kita taruh di bank aja, saya rasa nggak jadi apa-apa, betul nggak? Habis iya ya. Next Om. Nah, tentukan profit Anda Bapak Ibu. Selama 2 tahun kami belum pernah gagal mencetak profit setiap bulan. Ya, profit itu sebenarnya kita yang tentukan. Nanti ada paket-paketnya saya sebutkan, tinggal tergantung paket apa yang kira-kira nyaman buat Bapak Ibu. Ya, kalau kira-kira penghasilan 10 juta nyaman, it's okay. Mungkin itu yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Ya, ada paket yang bisa menghasilkan 1 juta sebulan. Kalau menurut itu Bapak Ibu nyaman, silakan pilih yang paket itu. Ya, next. Ini dia. Dari paket starter sampai supreme. Dari paket dengan modal 9 juta saja, ya. Dari modal 9 juta sampai yang modal 750 juta, 900 juta ya. Akan menghasilkan profit yang juga terhitung konsisten Bapak Ibu. Ya. Nanti lebih jelasnya lagi bisa tanya ke pengundang nih. Coba tunjukin paket-paket apa aja yang kira-kira bikin saya di rumah aja tapi menghasilkan duit. Nah, nanti pengundangnya nge-share. Kamu Bapak Ibu ini kayaknya cocoknya punya penghasilan 20 juta aja sebulan. Iya kan? Di-share nanti paketnya bisa menghasilkan 20 juta. Nih kayak gini nih. Apa nih paketnya? iPhone ya, 32 juta sebulan ya. Yang udah punya paket iPhone senyum-senyum aja. Ya. Oke. Yang apalagi udah punya Supreme ya, senyum-senyum aja. Oke, kayaknya pandemi nggak ada masalah, betul nggak? Ya kalau Ibu pandemi ini benar-benar di rumah aja ngabisin duit, betul nggak? Ya vitamin dulu nggak pernah beli vitamin, akhirnya bawa beli vitamin, betul nggak? Ya dulu makannya biasa-biasa aja, sekarang 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Jadi pandemi ini nguras duit juga, ya. Makanya kita harus punya sumber penghasilan baru. Nah ini gambarannya, paketnya ya. Starter itu kita beli robotnya 100, depositnya 500 ya. Di trader juga robotnya 500, depositnya 2500. Jadi antara robot sama deposit 1:5. Ya, dikalinya 15.000 fixed rate. Ya. Dan Bapak Ibu setiap paket ini ada akadnya ya. Jadi ada akad yang sudah jelas gitu. Contoh kayak kita pakai starter. Ketika robot menghasilkan profit, modal robahnya bagi hasilnya 50-50. Dan itu nggak bisa berubah Bapak Ibu. Ya, dari awal kita tahu pakai starter itu 50-50. Jadi kalau robot menghasilkan $5, Bapak Ibu dapat jadi $2,5, bagian perusahaan dapat $2,5. Begitu juga dipakai Supreme. Supreme itu 90-10. Bapak Ibu dapat 90%-nya dari profit, perusahaan dapat 10%-nya. Ya, nanti mungkin akan ada pembahasan nih. Kenapa harus bagi hasil? Ya, kenapa harus bagi hasil? Ya, saya kasih aja satu gambaran. Satu perusahaan yang mendapatkan hasil dari setiap perjalanan bisnisnya, itu menandakan perusahaannya bagus nggak? Bagus. Kira-kira ekosistemnya berjalan nggak? Karyawannya happy nggak? Yang punya happy nggak? Saya kembali bertanya lagi. Kalau ada perusahaan yang profit buat perusahaannya nggak jelas, tapi misalnya keuntungannya buat orang-orang ada di member-membernya aja. Suatu saat perusahaannya bangkrut nggak? Membernya ngapain nanti kalau perusahaan bangkrut? Pusing nggak? Nangis nggak? Nangis ya, mau ke kantor ini, kantornya udah berhenti sewanya. Gawat nggak? Kantor kita ada 10 Bapak Ibu di Indonesia, di kota-kota besar, nggak kota Ecek, bukan kota kecil, bukan kota kecil, dari kota besar, Surabaya, Bandung, Jakarta, BSD, kota besar di sekarang BSD ini. Beruntung orang BSD ya. Ya saya Tangerang, beruntung juga tetap. Kita semua Tangerang ya, beruntung. Ada tower mau dibangun 9 lantai, yang dibangun oleh perusahaannya. Karena perusahaannya untung, jadi dia bisa bikin tower, betul nggak?
Jadi kalau kita mau cari kemana, perusahaan di mana? Itu tinggal tunjuk 9 lantai. Perusahaan di mana? Itu di BSD. Ada kantornya, beli PT SMI. Ya, di Jakarta ada, di Bandung ada, Balikpapan mau dibangun, mau dibuka sebentar lagi. Di Medan ada, ya jadi banyak. Ya. Nah, ntar ada lagi pembahasannya khusus tentang itu. Next, testimoni ya. Kalau di bisnis ini yang sukses sedikit, boleh nggak Bapak Ibu meragukan bisnis ini? Boleh, wajar, betul nggak? Bisnis kamu bagus katanya, yang sukses siapa? Ada si Anu si ini. Hasilnya berapa? Ya katanya sih 50 juta sebulan. Boleh kita ragu, boleh? Boleh. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, ya kita sudah bisa kenal dan ketemu banyak orang yang hanya dalam waktu 2 tahun bahkan kurang menghasilkan penghasilan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Salah satunya testimoni kita kenal ini namanya Pak Bro Adri Prakarsa, drummer band Niji. Ya, biasanya kalau di band Niji yang kesorot ya vokalisnya doang ya, giring. Ya, tapi ada drumnya itu Niji, si Adri, Bro Adri. Ya, nah salah satu yang sudah sukses di bisnis ini, satu ada Adwin, ya Bro Adwin ini, ya seorang arsitek, ya penghasilannya sekarang besar banget Bapak Ibu ya, mungkin hampir 1 miliar sebulan teman saya. Ya next, yang atas ini saya nggak kenal nih, saya ini ya. Ya itu 1,5 tahun waktu dibikin slide-nya, sekarang udah 2 tahunan saya jalankan bisnis ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali Bapak Ibu, perubahannya luar biasa ya. Kalau dibilang berkali-kali lipat lah ya. Dan itu saya sangat bersyukur sekali. Selanjutnya ada Om Heru ya, inilah dia ya, yang dekat-dekat laptop. Om Heru ya, BUMN dulunya. Orang-orang suka pengen masuk ke BUMN ya, tapi dia malah pensiunan ya, kan udah tua bro ya. Kali saya ya, kayaknya belum tua beliau, jadi resign Bapak Ibu dari BUMN. Bayangin orang mau masuk, dia malah keluar. Ya, karena ya tapi semua itu pilihan Bapak Ibu ya. Hal ini pun saya nggak ngajarin Anda buat berhenti kerja, berhenti ngapain ya, enggak Bapak Ibu ya. Saya nggak minta Anda berhenti kerja, berhenti jadi kepala sekolah misalnya gitu, enggak. Ya, bisnis ini menawarkan satu penghasilan baru. Kalau kita punya, kenapa enggak, betul nggak? Penghasilan kita di luar udah 20 juta, ada tambahan 200 juta, kan tambah 1 ya, betul nggak? Ya, jangan juga dilupain ya. Nah, next. Ada lagi Kang Asep Budini dari Bandung, saya kenal juga beliau ya, manajer ya, bukan manajer yang mesti kita sorot. Tapi di saat itu sebelum ketemu bisnis ini beliau punya utang 1,5 M. 1,5 M gede Bapak Ibu. Ya, susah juga balikinnya. Ya. Tapi karena bisnis ini dalam waktu 1 tahunan dia beresin 1,5 M-nya. Ya, Kang Asep dari Bandung. Dari sini Kang Sofi, ya Allah kita bersyukur ya, Allah kasih kita kelengkapan semua, betul ya, bisa ngomong, bisa melihat, segala macam panca indera kita lengkap. Tapi beliau ini Kang Sofi dari Bandung juga, bahkan beliau nggak bisa melihat Bapak Ibu ya, tunanetra. Tapi beliau sukses. Belum lama beliau beli mobil, hasil dari bisnis ini. Terus kalau Bapak Ibu tadi ke lobby juga, disitu ada 2 Pajero Sport, ini jadi bisnis ini juga. Ya, satu punya saya, satu punya Arthur, ya, itu testimoni, ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu ini adalah gambarannya nanti kalau Bapak Ibu masuk memilih buat join di bisnis ini ya. Ya, memindahkan aja sebenarnya rekening Bapak Ibunya dari bank, nggak jadi apa-apa, pindahin ke sini. Pakai apa kek, ya. Nanti bisa konsultasi sama yang undangnya. Ini contohnya nanti akan ada nama Bapak Ibu di sini. Nah, ya. Ini nama pintu kita ya Kang Harga, nanti ada depositnya di sini. Nah ini adalah cat naik turunnya harga yang Bapak Ibu bisa lihat di handphone Bapak Ibu sendiri. Ya nanti semua ini disetting di handphone Bapak Ibu. Ya kan udah punya handphone ya, disetting. Nanti setiap pergerakan robot ada, Bapak Ibu bisa lihat. Kita sering bahasanya itu OP1, open posisi 1 maksudnya gitu, atau transaksi ke 1 dari robot. Dan itu live, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi bukan katanya atau bukan simpenan ya, tapi Bapak Ibu bisa saksikan
ya, dari pergerakan si robot ketika dia beraksi. Nah ini ada bukti profitnya. Nah yang tadi saya bilang, kita bukan cari pengalaman, tapi cari penghasilan. Artinya sesuatu yang dilakukan sama si robot harus bisa di withdraw Bapak Ibu. Withdraw itu ditarik profitnya, betul nggak? Ya, tadi saya bilang ada pakai starter profitnya 400 ribuan sebulan. Ya Bapak Ibu udah masuk, nanti buktikan 1 bulan kemudian itu nggak bisa di withdraw nggak? Tapi harga di paket itu nggak sakit Bapak Ibu ya, karena ini bukan bunga, jadi nggak pasti. Ya, di situ ada gambarannya. Naik turunnya ada nggak? Ada. Mungkin Bapak Ibu dapatkan 450 ribu, mungkin 500 ribu, mungkin 600 ribu, tapi bisa juga mungkin juga 350 ribu. Ya, tapi range-nya antara yang sudah kita gambarkan di paket-paket tersebut. Oke? Nah, ini bukti transfer ke rekening. Nanti Bapak Ibu masuk akan disesuaikan, akan sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Nomor rekening, nomor yang Bapak Ibu. KTP Bapak Ibu. Kalau sudah punya KTP ya, atau SIM. Terus nama sesuai nama Bapak Ibu. Bisa nggak nama Bapak Ibu rekeningnya suami? Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh. Rekeningnya Ibu, namanya Ibu yang masuk rekeningnya anak boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena jangan sampai nanti Ibu yang masuk rekeningnya selingkuhan misalnya. Nah, bahaya kan? Justru itu. Makanya semua data sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Menarik nggak? Aman nggak? Jadi kalau withdraw, otak-atik orang otak-atik sedang withdraw, masuk tetap rekening siapa? Rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi sangat aman. Next. Oke, dilarang menggunakan uang utang, uang gadai, uang dapur, ya. Ya itu sih sebatas risiko yang Bapak Ibu bisa pilih aja sebenarnya. Ya. Ya. Karena saya mau cerita nih, ya. Saya punya teman Bu punya utang 4M di Pekalongan. Ya, pusing. Kenapa? Karena saat itu baru saja dia beli alat-alat di garmen. Dia punya pabrik batik di Pekalongan, kota batik ya. Nah, karena pandemi, ya di akhir tahun 2019, awal tahun 2020, ketemu teman saya, dia tanya, kamu bisa nggak utang lagi 1M? Bisa. Dari 1M itu masuk Supreme. Justru dari Supreme itu penghasilannya yang bisa menutupi yang 4M tadi. Ya, jadi itu sebatas gambaran. Rezeki yang bisa Bapak itu terima aja. Oke, next Om. Ada 3 langkah buat mendapatkan profit. Yang pertama, pilih paket yang tadi saya sebutkan, atau konsultasikan lagi kepada teman-teman Bapak Ibu dan pengundangnya. Saya cocoknya di mana, saya bisanya di mana. Atau saya mau coba dulu di 9 juta. Seminggu kemudian naik ke 900 juta boleh. Ya. Belum. Nah, nanti begitu Bapak Ibu daftar, siapkan registrasinya, pilih paketnya. Yang Bapak Ibu kan adalah hubungi penggunanya buat diregistrasiin dan setting di handphone Bapak Ibu sendiri. Sehingga tiap hari kerjaan kita nggak cuma Facebook sama WhatsAppan doang Bapak Ibu. Kayaknya udah garing, betul nggak? Facebook, Instagraman, WhatsAppan garing kalau nggak ada duitnya. Ya, TikTok, apalagi TikTok, joget-joget nggak ada duitnya. Jadi kalau banyak kali followernya. Tapi kalau kita pakai handphone ada, wah profit nih 12 juta, alhamdulillah ya. Jadi lebih semangat pegang handphone, betul nggak? Ya, iya. Jadi megang handphone cantik namanya. Ya. Nah, yang berikutnya tadi daftar, yang kedua tarik profit. Jadi 3 langkah ini aja yang harus yang kita cuma lakukan Bapak Ibu, ya. Sederhana, simple sederhana, ya kan? Terus profitable, menguntungkan. Selanjutnya apa? Otomatis nggak ribet. Dan yang berikutnya nyaman, ya. Next. Oke, berakhir ya Om. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semua bermanfaat. Hari ini saya hanya berbagi kepada Bapak Ibu, saya nggak janjikan apa-apa, ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengambil improve manfaat dari yang saya ceritakan, mudah-mudahan bisnis ini adalah satu wasilah, ya, yang bisa jadi jembatan penghasilan dan rezeki Bapak Ibu semua. Kuno saya punya tagline, punya motto Bapak Ibu. Setiap saya ditawar satu bisnis, saya bilang iya dulu. Ini bukan berarti join. Bilang iya maksudnya nggak frontal nolak, karena kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin bisnis ini jalan yang Tuhan Allah kasih, ya, sebagai jembatan wasilah dari rezeki kita, betul nggak? Ya, termasuk hari ini. Ya, kalau hari ini Ibu misal secercah harapan dari bisnis ini bisa
bisa apa jadi solusi di masa pandemi, why not, kenapa enggak Bapak Ibu, gali lagi ke pengundangnya, tanyakan lagi, jangan frontal langsung menolak. Karena saya khawatir bisa jadi ya Ibu menolak satu bisnis yang sebenarnya bisa merubah hidup Bapak Ibu sekalian dan keluarga terdekat kita. Begitu ya. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Nanti di sesi 2 kita akan bicara tentang bagaimana bisnisnya menghasilkan profit. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, jangan dulu beranjak. Insya Allah sesi kedua akan lebih bermanfaat lagi karena kita akan bicara masalah duit. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.